Jumpa lagi di TJJ Garasiku. Hari ini kita akan servis yang ketiga ya rekan-rekan ya. Servis yang ketiga untuk Toyota Fortuner 2,8 GR Sport ini. Kita akan lihat ya rekan-rekan ya, apa saja yang perlu diganti atau apa saja yang perlu diservis. Dan seharusnya untuk servis yang ketiga ini masih gratis servis ya di Auto 2000. Sekarang kita cek dulu untuk mobilnya seperti apa kondisinya setelah 1 tahun ya. Oke rekan-rekan, kita cek dulu. Oke rekan-rekan, sekarang kita nyalakan dulu untuk mesinnya ya. Baik rekan-rekan, untuk mesinnya sudah menyala, kita siapkan dulu ya. Nah ini untuk kilometernya, ini setelah kita sampai di 1 tahun ya rekan-rekan ya. Di sini kilometernya baru 11.785 km. Menurut saya sih standar lah ya, untuk 1 tahun dapat 11.000 km ya. Nah kali ini kita akan servis seperti biasa di Auto 2000 Cikupa. Kalau kita lihat di map di sini waktunya adalah 23 menit 7,9 km. Sekarang hampir jam 9 ya rekan-rekan ya. Kita akan langsung saja menuju ke sana. Oke rekan-rekan, sekarang kita dalam perjalanan ke Auto 2000 di Cikupa ya. Kita melewati jalan raya Serang ya ini ya, di sekitaran daerah Cibadak ya. Oke, ini jadi mobilnya sudah 1 tahunan ya rekan-rekan ya. Sudah 1 tahun dan saya rasa sih mobil ini masih enak ya dipakainya rekan-rekan ya. Tidak ada masalah sama sekali. Enak, tenaganya juga oke untuk Fortuner 2,8 ini. Kalau dari segi efisiensi bahan bakar saya rasa sih masih tergolong hemat sih menurut saya ya. Cuma memang karena harga dari Pertamina Dex itu lumayan tinggi, dari waktu awal beli itu 13 ribuan, pernah naik sampai 19.000, dan sekarang sudah turun di sekitaran 15.000 ya rekan-rekan ya. Jadi memang harga BBM-nya, harga solarnya yang mahal. Cuma yang jadi kekurangan di mobil ini satu doang sih rekan-rekan ya. Ini setirnya, rekan-rekan kalau lihat setir ini kalau jalan lurus, ini agak belok ke kiri, agak miring ke kiri sedikit aja. Nggak terlalu banyak sih, tapi dilihat itu nggak enak. Nih, sekarang kita jalan lurus ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan ini bisa lihat ini, setirnya ini miring ke kiri sedikit. Apalagi kalau kita sedang parkir terus kita kunci ya, itu miring sedikit ke kiri. Nah itu rasanya sih kurang nyaman saja ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjutkan, sebentar lagi kita sampai rekan-rekan ya. Di depan itu kita sampai, nanti kita langsung masuk saja. Dan kita sudah dibookingin langsung ya, ditelepon dari Auto 2000. Jadi kita tidak perlu booking sendiri, sudah langsung di bookingin sama mereka. Kita ditelepon, kita tinggal atur waktunya kapan dan tinggal berangkat. Dan harusnya ini masih gratis servis ya. Untuk servis yang ketiga ini masih gratis free. Nggak tahu nanti kalau betulin setir yang miring ini nanti bayar, nggak tahu ya. Nanti kita kasih info lagi kalau sudah sampai di sana. Jadi kita bookingnya kan jam 9 ya rekan-rekan ya. Ini lebih 10 menit, 9-10 menit. Semoga nggak apa-apa ya, telat sedikit nggak apa-apa. Namanya juga di jalan kan. Untuk lokasi Auto 2000-nya tinggal di depan situ rekan-rekan ya, nggak jauh. Ini di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Mungkin rekan-rekan yang rumahnya sekitar sini bisa tulis saja di kolom komentar ya. Kita berarti deketan rumahnya. Jalanan pagi ini ramai lancar ya. Saya jarang sekali sekarang lewat sini ya, kalau biasanya kan langsung masuk tol di Balaraja Timur. Jadi jarang sekali lewat jalan yang arteri ke arah Cikupa ini ya, jalan raya Serang. Baik, di depan kita sudah mau sampai.
Auto 2000-nya sudah kelihatan, kita langsung masuk saja, belok ke kanan. Pak. Ya. Ya, bantu Pak. Silakan samping warna putih. Terima kasih, Pak. Oke, rekan-rekan, kita langsung diarahkan untuk masuk ke parkir. Tunggu dulu ya. Ya, kita di sini. Baik rekan-rekan, sudah selesai ya kita servis di Auto 2000 Cikupa. Sekarang kita waktunya perjalanan pulang. Kita tadi masuk di bengkel ini jam 9 lewat kurang lebih 10 menit ya rekan-rekan ya. Dan sekarang jam 12.07. Jadi kurang lebih 3 jam waktu untuk servis di Auto 2000 Cikupa ini ya rekan-rekan ya. Servis ketiga atau 20.000 km. Tapi kilometernya baru 11.000 ya untuk di mobilnya. Nanti saya kasih info semuanya ya di rumah saja ya rekan-rekan, dan biar enak. Ternyata memang tidak gratis full yang di servis 20.000 km ini. Nanti saya info lengkap waktu sampai rumah ya. Sekarang kita perjalanan pulang. Baik rekan-rekan, akhirnya kita sudah sampai di rumah ya. Sekarang saya mau membahas mengenai servis tadi ya rekan-rekan ya. Sebenarnya agak kecewa-kecewa gimana juga ya, ya mungkin seperti itu ya. Yang pertama memang saya tadi kan mengeluhkan tentang setir ya. Setir ini, mobil ini dari baru itu miring ke kiri sedikit. Ya tidak terlalu banyak, tapi kalau dilihat pas kita jalan lurus atau pas sedang kita kunci mobilnya, itu miring sedikit ke kiri. Dan kata tadi yang orangnya, bengkelnya, itu harus spring balancing. Menurut saya sih nggak masuk akal ya rekan-rekan ya, karena menurut saya sih bisa disetting di setirnya ini. Mungkin rekan-rekan yang tahu tentang otomotif, rekan-rekan bisa tulis di komentar ya. Kalau setir seperti ini setir ya, ini miring sedikit seperti ini. Kalau pas lagi jalan lurus, ini harus spring balancing, atau di dalam sini kita bisa setting untuk baut ataupun dari settingan setir ini bisa diluruskan atau bagaimana. Buat rekan-rekan yang tahu otomotif, rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar ya.
harus spuring balancing nggak? Tadi karena disuruh spuring balancing itu harganya adalah 200.000, itu harus di 20.000. Tapi saya rasakan mobil ini masih 11.000 km ya rekan-rekan ya, 1 tahun. Jadi servisnya tadi kan 20.000 km, tapi di odometer ini baru 11.000. Jadi menurut saya sih belum waktunya untuk di spuring balancing. Dan mobil ini jalan masih lurus, kecepatan 120 juga nggak getar untuk setirnya. Jadi menurut saya sih masih aman ya. Cuma tadi dari bengkelnya maksa gitu, tapi saya debat, saya nggak mau di spuring balancing. Akhirnya saya bisa menghemat 200.000. Bukan masalah duitnya ya, tapi masalah menurut saya masih oke, masih bagus. Kalau udah terasa nggak enak, pasti saya suruh spuring balancing. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat, ternyata memang tidak semua di cover ya. Ditulisannya kan gratis servis selama sampai 50.000 km kalau nggak salah ya rekan-rekan ya, atau sekitar 3 tahun lah ya. Tapi ini baru servis ketiga, kita sudah dikenakan biaya. Nah, ini mungkin biaya ini nggak tercover atau bagaimana, kita lihat saja ya biaya apa saja. Nah ini rekan-rekan ya, kalau kita lihat di sini kita harus bayar 422.000 lagi ya. Ada 2 item lagi kalau nggak salah, masalah turbo dan AC. Ya, saya nggak tahu apakah memang harus bayar atau enggak, tapi aktualnya kita harus bayar lagi ya, seharga 442.000 ya rekan-rekan ya. Jadi memang ternyata itu nggak benar-benar gratis servis seperti yang saya pikirkan. Ternyata memang ada bayar di luar item-item apa gitu ya. Dan yang saya aneh itu waktu servis pertama gratis full, servis kedua gratis full, dan servis ketiga ini bayar ya. Memang untuk biaya perawatan dan ganti olinya itu free ya, tapi untuk yang ini part-part tambahan ini nggak tahu, itu bayar. Dan yang tadi yang saya sempat debat, yang 200.000 itu tadi spuring balancing, itu kalau saya nggak mau atau saya iya aja, itu pasti tetap di spuring balancing. Menurut saya sih nggak perlu ya. Dulu saya waktu punya Terios itu saya spuring balancing setiap 40.000 km aman, sampai 100.000 km, sampai mobil saya jual juga mobilnya tetap enak ya. Seperti itu sih rekan-rekan ya, agak kurang gimana ya. Dan yang saya itu tadi yang masalah setir ya, masalah setir ini tadi yang saya agak komplain, karena ini setir ini sebenarnya dari baru ya, dari mobil yang saya terima baru itu udah miring. Cuma saya lupa mau komplain setiap servis, dan akhirnya baru yang ini, yang ketiga ini saya baru sempat untuk menanyakan, dan ternyata katanya harus spuring balancing. Tapi menurut saya itu aneh, nggak masuk akal sebenarnya. Mungkin rekan-rekan ya yang tahu masalah otomotif yang lebih detail, rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar sebenarnya bagaimana untuk meluruskan dari setir ini. Apakah harus spuring balancing atau cuma bisa kita setting di bagian setirnya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan ya. Dan ini untuk sisa-sisa botol-botol olinya juga dibawain ya. Itu ada 2 botol. Mungkin olinya seperti kemarin, oli TMO ya. Oke rekan-rekan, seperti ini saja ya untuk video kali ini. Buat rekan-rekan mungkin yang mengalami hal yang sama, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menonton. Besok kita lanjutkan untuk bayar pajak ya. Saya penasaran untuk pajak pertama ini, pajak 1 tahun ini berapa kita bayar ya. Kalau di STNK kemarin kan sudah kita hitung-hitung, tapi aktual bayaran berapa kita belum tahu. Besok kita akan bayar di mobil keliling saja ya, nggak usah ke Samsat pusat. Baik rekan-rekan, terima kasih dan tetap semangat.